juta hektar, tapi ini yang 756.000 ini potensi mangrove. Dulu yang mau, sekarang sudah nggak ada mangrove-nya. Itu kondisi ekosistem mangrove. Baik, berikutnya. Oke, berikutnya. Wah, ini terus di lag dulu sebentar, sebentar. Nah, oke. Sekarang masuk kepada bagaimana mengelola ekosistem gambut secara sustainable, berkelanjutan. Nah, ini kita lihat dulu gambarnya seperti ini. Nah, tantangan dan permasalahan di ekosistem gambut. Gambut dulu ya. Gambut itu kan pertama begini. Gambut ini kondisinya itu banyak dibuat kanal-kanal. Sehingga karena dibuat kanal, kemudian terjadilah kekeringan. Kalau udah gambut kering, terjadi karhutlah. Kalau karhutlah, emisi karbon itu jadi lahannya turun. Kalau depresi lahan, bencana banjir muncul. Inilah kira-kira. Nah, ini gambarannya ekosistem gambut. Dulu awal terbentuk seperti ini, dulu banget ini. Kemudian beberapa puluh ribuan tahun menjadi gambut yang alami seperti ini. Ada gambutnya di bawah, ada tumbuhannya sini, ada di antara dua sungai. Kemudian di era 80-an, pemanfaatan gambut secara luar biasa, terjadilah seperti ini. Ada penebangan, ada kanal-kanal, sehingga terjadi kebakaran hutan dan lahan. Ini era 2015 paling besar kebakaran di sini. Kemudian bagaimana pendekatan? Bagaimana R1 namanya rewetting. Buatlah sekat-sekat kanal, sumur-sumur ukur, agar air tidak cepat habis di kanal-kanal itu. Ada penimbunan kanal dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ada penanaman kembali pada lahan gambut yang rusak. Yang R3 adalah aspek ekonominya. Artinya apa? Revitalisasi ekonomi masyarakat. Kemudian ada penguatan ini. Nah, ini penting untuk menjaga sustainability itu ada penguatan tidak hanya teknis, tetapi ada namanya kelembagaan. Kelembagaan kita namakan yaitu kelembagaan pada desa-desa atau kita programnya namanya Desa Mandiri Peduli Gambut. Nah, selain itu ada juga pendekatan yang di atas ini. Nih, pendekatan ini adalah pendekatan SDM, Human Resource. Bagaimana mengembangkan Human Resource SDM itu agar apa? Agar mereka kemudian paham bahwa melindungi gambut ini penting. Dan itulah kemarin menggunakan pendekatan namanya pembelajaran masyarakat, field school atau sekolah lapang. Inilah kira-kira pendekatan kita lakukan untuk apa? Untuk menjamin agar nanti ada keberlanjutan. Baik, berikutnya. Ini beberapa contoh yang terjadi atau kegiatan-kegiatan di dalam memulihkan gambut. Ini restorasi gambut. Tadinya seperti ini, gambutnya itu banyak buat kanal-kanal sehingga mengeringkan gambut. Kemudian kanal-kanal itu kita buat sekat kanal lain. Pendekatan R1 rewetting. Dibuat sekat kanal, airnya ditahan dari atas, kemudian baru turun. Ini untuk membasahi gambut sekitarnya. Nah, itu seperti itu. Inilah sekat-sekat yang dibuat. Nah, ini sekat. Jadi sekat, airnya tertahan, ke bawah, ini bisa membasahi gambut sekitarnya. Seperti itu. Nah, ini penimbunan. Kalau di kawasan konservasi, maka ditimbun kanalnya. Agar pulih kembali ke posisi semula. Oke, baik. Berikutnya. Ini adalah contoh-contoh di dalam kegiatan restorasi gambut. Membuat spur untuk mengatasi kalau mengambil air dari dalam, bukan dari gambut, dari bawah sekali, untuk nanti pembasahan kalau mencegah kebakaran. Ini seperti ini upaya-upaya teknis di dalam menjaga lingkungan gambut agar nanti dipulihkan gambutnya. Seperti itu. Berikutnya, ini contoh revegetasi tanaman pada lahan-lahan gambut. Berikutnya, nih, baik. Sekarang masuk ke ekosistem mangrove. Bagaimana di dalam mengelola ekosistem itu secara berkelanjutan, sustainable seperti itu. Nih, ini adalah contoh ekosistem mangrove. Ini contoh hutan mangrove yang masih bagus ya di Kalimantan
dokumentasi Kalimantan Utara. Kemudian kita lanjut. Pertama, inilah kondisi mangrove yang ada. Nah, kondisinya seperti ini. Apa yang terjadi? Kerusakan ekosistem mangrove. Baik karena eksploitasi yang berlebihan, ditebangin mangrove-nya, baik dalam bentuk konversi mangrove menjadi lahan pertanian, dan sebagainya. Konversi mangrove menjadi tambak, ini mangrove hilang, dan kita konversi mangrove menjadi kebun sawit. Mangrove-nya dihabisin menjadi sawit. Inilah yang mengganggu sustainability dari ekosistem mangrove. Nah, berikutnya ini contoh-contoh. Akibat dari kerusakan tadi menyebabkan seperti ini, yang namanya abrasi sampai kepada intrusi air laut masuk, terjadilah penggenangan. Apalagi kemudian ada subsiden muka tanah turun, yang terjadi Demak itu erosi mencapai 2.116 hektar, menyebabkan garis pantai mundur 5 km sejak 30 tahun yang lalu. 30 tahun lalu kehilangan 5 km. Nah, inilah kemudian pentingnya bagaimana isu sustainability kita garap dari respon terhadap kerusakan lingkungan ini, termasuk di Bengkalis. Bahkan di Bengkalis ini, dengan panjang pantai itu sampai 40 km, dampaknya 40 km itu, laju abrasinya per tahun 3-5 meter. Berkurang itu daratan karena abrasi sampai 5 meter per tahun. Bayangkan kalau sampai 10 tahun bisa 50 meter gitu. Nah, oleh karena itu seperti ini. Baik. Contoh ini yang nyata di Riau, Indragiri Hilir ini ada di Kuala Selat. Pada waktu itu ekosistemnya mangrove. Kemudian karena di sana gencar budidaya kelapa, banyak mangrove dijadikan kebun kelapa. Nah, setelah kebun kelapanya bagus, mangrove-nya disisakan sedikit, lama-lamanya mangrove-nya kena abrasi. Abrasi air laut masuk ke dalam kebun kelapa, terjadi semat intrusi air laut masuk, salinitasnya tinggi, ya kan? Kemudian si kelapanya pada mati. Ini mengganggu kehidupan masyarakat salah satu desa. Sampai 1.500-an hektar. Ini sudah terjadi di Indragiri Hilir Riau. Dan ini banyak sekali. Banyak di mana-mana. Di berbagai sudut Inhil. Nah, sekarang ini yang penting. Ini terkait dengan isu sustainability tadi, bagaimana approach atau pendekatan yang dilakukan oleh BRGM untuk mengatasi permasalahan itu. Nah, ini contoh untuk mangrove ya. Di dalam melakukan rehabilitasi mangrove, mangrove kan kebanyakan sudah rusak tadi, dilakukan 3 pendekatan ya, ini pendekatan yang utama. Yang utama itu mempertahankan, meningkatkan, memulihkan. Kalau mangrove-nya masih bagus, dilakukan upaya mempertahankan. Berarti apa? Dengan cara aspek pemberdayaan masyarakat, kemudian perhutanan sosial, dan sebagainya. Kalau mangrove-nya sedang, ditingkatkan dengan cara pengayaan, ditanam pengayaan. Nah, kemudian kalau mangrove-nya sudah rusak sama sekali, namanya memulihkan, ditanam secara intensif, dan sebagainya. Nah, ini adalah pendekatan utama. Selain itu, untuk menjaga sustainability, ini yang kita kemudian lakukan. Dari teori ke praktis barangkali ya, karena kalau teorinya kan di dalam menjaga keseimbangan itu kan tidak hanya aspek teknis, ada ekonomi, sosial, dan sebagainya kan. Nah ini betul. Kita juga menggunakan pendekatan kelembagaan. Nah ini pendekatan kelembagaan yang di bawah. Kelembagaan. Artinya apa? Intervensinya itu tidak hanya teknis, melakukan rehabilitasi, tetapi mengembangkan, memperkuat kelembagaan desa. Dengan cara ada kita program namanya DMPM, Desa Mandiri Peduli Mangrove. Diintervensi lah aturan sosialnya, misalnya bagaimana desa memproduksi perdes menjaga mangrove, diintervensi perencanaan desanya agar desa mengintegrasikan kegiatan melindungi lingkungan mangrove dalam perencanaan desa. Itu seperti itu. Selain itu ada pendekatan ini namanya SDM, perilaku. Bagaimana peningkatan kapasitas masyarakat ditingkatkan. Kalau itu namanya yang masyarakat mangrove dilakukan namanya sekolah lapang rehabilitasi mangrove. Kalau untuk kalangan, bahkan kalangan edukasi, anak-anak sekolah, berarti apa? Berarti dilakukan edukasi agar anak-anak belajar tentang melindungi lingkungan mangrove. Kemudian ada aspek pemberdayaan livelihood. Nah, ini juga dilakukan kegiatan di situ, sehingga pendekatan yang komplit ini akan menghasilkan output ekosistem mangrove-nya terrehabilitasi, kemudian outcome-nya adalah sustainable landscape mangrove management. Artinya apa? Isu sustainability itu dijaga. Di situ ada ekosistem mangrove-nya, ada manajemennya itu yang mengelola secara
landscape itu. Kemudian masyarakatnya, nah, berarti outcome-nya masyarakatnya harus ada peningkatan kesejahteraan sehingga ada ketahanan lingkungan. Itu kira-kira isu sustainability di sini. Kita bergerak dari aspek input sejak prakondisi sampai perencanaan, sampai pelaksanaan, sampai output outcome seperti inilah konsep yang kita namakan sebetulnya kalau rekan-rekan barangkali bagaimana dari teori ke praktis itu. Nah, prakondisi kita mulai sejak prakondisi sosial dan prakondisi fisiknya di dalam melakukan area mangrove itu. Sehingga selain dicek secara fisik, melalui peta, kemudian analisis biofisik dan sebagainya, juga sosialnya digarap. Bagaimana sosialisasi ke masyarakat tingkat tapak, kemudian dilakukan yang namanya FPIC atau Padia Tapak. Berkomunikasi dengan masyarakat yang akan melakukan tanaman mangrove itu. Namanya itu. Begitu mereka sudah clear secara biofisik, clear secara sosial, baru dilakukan tanaman. Ini yang menjadi sustainability sangat penting di situ. Kira-kira seperti itu. Baik, berikutnya ini contoh-contoh di dalam rehabilitasi mangrove. Nah, ini dari Sumatera Utara, kemudian dari Kepulauan Riau, kemudian dari Belitung, kemudian Riau, Kalbar, Kaltim, dan sebagainya. Nah, itu kira-kira. Baik, ini juga permasalahan dan solusi restorasi gambut sekarang. Baik, restorasi gambut. Restorasi gambut ini kita lihat. Makanya ini coba rumuskan apa isu-isu sustainability di dalam restorasi gambut itu. Nah, isu-isu yang harus diperhatikan agar tercapai itu sustainability, melindungi ekosistem gambut di Indonesia. Nah, makanya kami buat kira-kira ada 5 pertanyaan ya. Bagaimana agar menjaga ekosistem gambut ini ada solusi permanen dari bahaya karhutlah. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan antar stakeholder. Bagaimana mengoptimalkan peran desa sebagai kelembagaan pemerintahan terkecil di daerah. Bagaimana mengupayakan perilaku SDM-nya agar apa? Agar menjaga gambut. Bagaimana solusi terhadap kehidupan masyarakat. Ini kira-kira masalah-masalah yang menyangkut sustainability. Kita lihat beberapa ilustrasi. Baik, kita lanjutkan ya terkait dengan gambut. Dulu ini ada kendala sedikit terkait dengan baik, kalau demikian coba saya ini kan gambut ya. Ada kendala di dalam share, saya stop dulu. Kemudian saya share screen lagi. Baik, itu beberapa yang sudah terkait dengan gambut. Kita coba tadi 5 apa ya, ada beberapa pertanyaan yang bisa ini. Rekan-rekan baik, dulu ini ada kendala sedikit. Apakah masih terlihat ya ini ya? Masih, Bapak. Oke, baik. Ini mau saya gerakkan agar masuk ke slide berikutnya. Ya, ya ini salah satu kondisi bagaimana di dalam restorasi gambut itu kita bagaimana mendesain agar ada solusi permanen. Solusi itu artinya tidak hanya sekedar diintervensi itu selesai, tapi ini bagaimana menjaga antar stakeholder. Kita sudah mencoba ya dari beberapa alur proses ini, tapi intinya di situ kan ada instansi yang level di pusat, di provinsi, sampai tingkat tapak. Semua terkait itu dengan lingkungan. Kalau di pusat berarti ada Menko Polhukam, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BNPB, dan sebagainya. Itu intinya apa? Intinya itu bagaimana integrasi antar stakeholder ini yang menjadi kunci dari sustainability. Ini yang kami bisa pelajari dari lesson learn yang kita lakukan. Kemudian ini di tingkat, tadi kan tingkat nasional ya, ini sekarang tingkat tapak, di tingkat kesatuan hidrologi gambut. Bagaimana integrasi antar stakeholder, itu kan ada pemerintah daerah, ada UPT Kehutanan, ada masyarakat, ada HGU, ada NGO, ada universitas, dan sebagainya kan, di dalam bentang kesatuan hidrologi gambut itu, bagaimana agar mereka saling terintegrasi secara komprehensif, karena berbagai aspek harus diintervensi, kemudian secara sistematis dan bekerja dan terpadu. Ini kuncinya di dalam tentang kesatuan hidrologi gambut itu. Kemudian berikutnya contoh di tingkat desa. Nah, di tingkat desa itu juga begitu. Harus ada konsolidasi karena apa? Ada pemerintah desa, ada kelompok-kelompok masyarakat yang MPA, masalah peduli api, ada kelompok masyarakat yang terkait dengan pembangunan restorasi gambut dan sebagainya. Itu harus ada terkonsolidasi. Ini sebagai contoh, kebetulan ini di Jambi.
Intinya apa? Ada konsolidasi antar stakeholder di tingkat desa. Ini untuk menjamin sustainability-nya seperti itu. Nah, berikutnya juga bagaimana mengintervensi kelembagaan desa tadi. Nah, ini ada dari input ya sampai output sampai outcome-nya. Mulai dari pemetaan sosial di tingkat desa. Kita tempatkan dulu namanya FASDES, fasilitator desa. Pemetaan sosial, kemudian lanjut ke penguatan kelembagaan desa, bagaimana mendorong peraturan desa, bagaimana kemudian mengintegrasikan dalam perencanaan, kemudian masuk kepada kegiatan yang 3R tadi di desa, setelah itu masuk ke kerjasama antar desa, kita dorong sampai ke kabupaten, penetapan kawasan. Inilah kira-kira gambaran terkait mengintervensi kelembagaan desa. Berikutnya intervensi SDM. Nah, kalau kelembagaan desa ini SDM, petani-petani yang memanfaatkan di situ lahannya gambut. Kita bangun perilaku bertani yang ramah lingkungan, mengadakan perubahan perilaku untuk menjamin keberlanjutan seperti itu. Jadi yang tadinya bertani dengan membakar, di bagaimana caranya agar mereka tidak dengan membakar, dengan pendekatan field school atau sekolah lapang. Mulai dari pelatihan kader, pembelajaran dalam kelompok, kemudian membangun, praktek membangun percontohan kecil, bertani di lahan gambut tanpa membakar. Setelah itu penyebarluasan keberhasilan. Inilah pendekatan perubahan perilaku SDM. Berikutnya pendekatan, nah ini yang benar kami lakukan. Ini saya kira unik kalau buat kami ya. Bagaimana pendekatan moral keagamaan dalam melindungi lingkungan. Kami bekerja sama nih dengan MUI, sekarang dengan Muhammadiyah ada, dengan PGI dan sebagainya. Bagaimana pendekatan melindungi lingkungan itu bagian dari agama kita. Sehingga apa? Sehingga berharap sustainability itu dari situ. Orang kemudian merasa harus melindungi lingkungan ini, tidak merusaknya, gitu kira-kira gitu. Kemudian berikutnya ada terkait dengan revitalisasi ekonomi. Program-program harus masuk ke ekonomi masyarakat, pendapatan, peningkatan pendapatan, kehidupan dan sebagainya. Ini contoh-contoh yang ada di gambut. Inilah yang kita lakukan sehingga kita bisa untuk gambut itu mencoba mendekati sustainability itu. Sehingga solusi dari permasalahan sustainability itu gambut ini ada integrasi antar stakeholder, konsolidasi adalah kuncinya, bangun restorasi gambut berbasis desa, perubahan perilaku, pendekatan moral keagamaan, pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Baik, berikutnya ke mangrove. Nah, mangrove seperti apa? Sama nih. Mangrove juga sama. Apa sih sebetulnya yang harus dilakukan? Karena kalau tidak ada pendekatan yang komprehensif, nanti lama-lama habis itu mangrove-nya itu. Oleh karena itu, tapi ini kita fokus ke level yang lebih bawah ya, level desa ke bawah lah paling enggak ya. Bagaimana menggandeng desa di dalam apa? Bagaimana membangun kelompok yang berkelanjutan, bagaimana meyakinkan masyarakat agar bersedia melakukan rehab mangrove. Bagaimana upaya karakter cinta lingkungan sejak dini. Ini juga penting, edukasi untuk kalangan generasi muda untuk anak-anak. Karena apa? Ini yang bisa menjamin keberlanjutan. Kalau anak sejak dini sudah tahu menjaga, maka kedepannya dia menjadi suatu saat menjadi pemegang kebijakan, dia tidak akan mengeluarkan kebijakan yang merusak dan sebagainya. Nah, itu kira-kira sampai kepada kehidupan masyarakat. Contoh nih, ini adalah dilakukan analisis situasi, driving force-nya apa, pressure-nya apa, bagaimana state mangrove ecosystem, bagaimana impact-nya, bagaimana responnya, mengenali masalah untuk menemukan solusinya. Itu kira-kira itu dalam tataran praktis. Setelah itu, bagaimana mengintervensi desa. Ini tadi kan gambaran tahapan, ini ada 7 pilar di dalam desa mandiri beli mangrove. Ada pilar edukasi SDM, pilar ekosistem yang teknisnya, pilar kemudian kelembagaannya, pilar integrasi dalam perencanaannya, kemudian ekonominya, kemitraan, kerjasama, dan mendorong partisipasi aktif di dalam kegiatan mangrove. Lanjut, ini strategi di dalam membangun perilaku manusia tadi. Sama untuk mangrove. Pertama, mencetak kadernya, setelah kader dicetak, kemudian memfasilitasi pembelajaran dalam kelompok, kemudian masuk dalam praktek di dalam rehabilitasi mangrove, baru penyebarluasan keberhasilan. Mencetak kader penggiat mangrove, bangun kelompok yang sejati. Nah, inilah kami coba menggambarkan bagaimana membangun kesadaran, membangun perilaku itu dari yang awalnya mungkin masih punya tujuan kemana-mana, disatukan untuk bersama-sama melindungi, disatukan lagi dalam pelatihan sehingga mereka sejalan dengan upaya perlindungan ekosistem mangrove seperti itu. Sehingga membangun kesadaran pentingnya ekosistem mangrove bagi kehidupan kita. Kemudian aspek edukasi juga penting rupanya. Edukasi ini adalah basis untuk sejak awal
anak-anak kita generasi muda itu mengenal tentang melindungi lingkungan. Ini kita menggunakan berbagai pendekatan ya, tapi yang paling banyak edukasi yang harus kami menggunakan namanya kokurikuler. Kami sekarang ada namanya kurikulum merdeka itu berbasis proyek, dan kami kemudian beberapa daerah kami dekati bagaimana kita gandeng dari pusat kurikulum dan Pemda agar kolaborasi ini membangun karakter cinta lingkungan sejak dini, membangun karakter sejak dini. Baik, ini beberapa contoh edukasi lingkungan ya generasi muda, baik itu di Buraya tahun 2022, kemudian di Jambi 2023, di Riau itu ada 2024, Dumai dan sebagainya. Akhir intinya apa? Membangun karakter cinta lingkungan sejak dini, sejak usia sekolah, kemudian kami berkolaborasi dengan Pemda. Nah inilah salah satu contoh ini, kalau nggak salah ini di Riau, ini di Riau kemarin 2024. Bagaimana kita launching dengan Pak Gubernur sudah menerapkan edukasi lingkungan gambut dan mangrove di SMA di seluruh Riau. Baik, ini juga salah satu bagaimana mengembangkan usaha masyarakat untuk rehabilitasi mangrove yang berkelanjutan. Nah, karena itu kita akhiri dengan solusi permasalahan sustainability ekosistem mangrove itu, ya paling nggak ada, kita coba 5 lah. Bagaimana mengintegrasikan bahwa rehab mangrove ini dalam satuan perencanaan desa. Kemudian mencetak kader-kader SDM-nya, mencetak kader penjahat mangrove, membangun kelompok-kelompok dan sebagainya. Kemudian membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya mangrove bagi kehidupan, membangun karakter cinta lingkungan dan sebagainya, termasuk harus memperhatikan usaha masyarakat di daerah pesisir. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Silakan, moga bisa menjadi bahan pembelajaran. Karena ini kan rekan-rekan kan di pendidikan kimia, tetapi upaya isu sustainability itu rupanya menyangkut banyak sekali bidang. Dan inilah yang kami lakukan, BRGM lakukan sejak era BRG. Sejak era BRG tentang gambut, kemudian gambut dan mangrove di era BRGM. Kami lakukan agar upaya isu sustainability itu bisa dicapai dengan berbagai pendekatan. Saya kira itu pengantar dari kami. Terima kasih. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.